Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Pak Susanto dan selamat siang buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu tentang teori permainan dan strategi kompetitif. Nah, sebelum untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok saya ingin mengulas lebih simpel dan lebih sedikit apa itu teori permainan dan strategi kompetitif. Jadi, permainan yang sering dimainkan oleh para ahli bisnis bukan hanya tentang memenangkan lawan, tetapi juga mengetahui cara mengelola sumber daya sendiri secara efektif dan menghasilkan keuntungan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas elemen-elemen dasar teori permainan dan bagaimana menerapkannya dalam sebuah bisnis. Next slide. Oke, kali ini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya atau kelompok kami. Yang pertama ada Jovan Giriwijaya dengan NIM F022129 dengan itu saya sendiri. Yang kedua ada Lintang Inayah Kaurian dengan F022146. Selanjutnya ada Meli Yuliani F022154 dan selanjutnya ada Irfansyah F022157. Selanjutnya ada Muhammad Nawan Syarif dengan F022159. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Baik, yang pertama yaitu mengukur situasi kompetitif. Terdapat tiga elemen dasar dalam teori permainan. Yang pertama yaitu pemain dan tindakan mereka. Situasi persaingan melibatkan dua pemain atau lebih yang tindakan mereka saling mempengaruhi. Pemain bisa berupa individu, manajer, perusahaan, pengambil keputusan pemerintah, pemimpin militer, perwakilan kelompok, ataupun koalisi. Contohnya misalnya manajer tiga maskapai penerbangan yang bersaing dalam memutuskan jumlah keberangkatan harian. Lalu yang kedua, hasil dan imbalan, yaitu tindakan perusahaan dan pesaingnya menentukan hasil persaingan. Imbalan biasanya diukur dalam bentuk keuntungan moneter, namun bisa berbentuk non-moneter tergantung pada konteks. Lalu yang ketiga, aturan yang mendasarinya. Itu peraturan formal dan informal mengatur perilaku pesaing. Aturan juga mendefinisikan kerangka kerja perilaku pesaing, termasuk apakah tindakan diambil secara bersamaan dan juga berurutan. Kemudian ada situasi kompetitif lainnya, ada 5. Yang pertama yaitu jumlah pesaing. Jumlah pesaing merupakan salah satu cara mendasar untuk mengkategorikan situasi persaingan. Situasi persaingan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu situasi duopoli, di mana hanya ada dua pesaing. Kemudian dan ada juga situasi dengan lebih dari dua pesaing atau yang biasa disebut dengan multi pesaing. Lalu yang kedua ada tingkat kepentingan bersama. Dalam berbagai situasi, persaingan antara pesaing dapat mengambil bentuk permainan zero sum, di mana keuntungan satu pihak seimbang dengan kerugian pihak lain. Namun, situasi zero sum seperti ini seringkali dianggap ekstrim. Sementara dalam banyak kasus dunia nyata, pesaing menunjukkan tingkat kompetisi yang sama. Oleh karena itu, situasi kompetitif yang lebih umum disebut non-zero sum, di mana kepentingan bersama dan konflik itu berdampingan. Kemudian yang ketiga, komunikasi dan kesepakatan antar pesaing. Misalnya dalam persaingan antara maskapai, jika mereka berkomunikasi dan berkoordinasi, mereka cenderung mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama. Lalu yang keempat, kompetisi berulang atau satu kali. Perbedaan penting lainnya dalam situasi persaingan adalah apakah persaingan itu satu kali atau berkelanjutan. Dalam persaingan satu kali atau one shot, pesaing cenderung berusaha keras. Sementara dalam persaingan berkelanjutan, perilaku pesaing dipengaruhi oleh dampak pada masa depan. Kemudian yang terakhir, tingkat informasi yang dimiliki oleh suatu pesaing tentang pesaing lainnya merupakan faktor kunci dalam situasi persaingan. Dalam berbagai industri, kerahasiaan adalah hal yang sangat penting, seperti dalam industri otomotif di Detroit, di mana produsen mobil berusaha menjaga kerahasiaan desain mereka. Next. Yang selanjutnya, menganalisis tabel pembayaran. Menurut format standar, tindakan pemain pertama dicantumkan di sepanjang ini baris tabel. Kemungkinan tindakan pemain kedua dicantumkan di sepanjang kolom. Contohnya dalam tabel 1.1 ini yang memperlihatkan kemungkinan tindakan NPC di sepanjang baris dan tindakan CBS di sepanjang kolom.
Hasil yang diperoleh dari kombinasi tindakan pemain ditampilkan di bawah baris dan kolom yang sesuai. Dalam tabel tersebut, imbalan masing-masing jaringan diukur berdasarkan total penonton dalam jutaan selama 2 jam. Dalam contoh ini, strategi dominan NBC adalah menjadwalkan penayangannya pada jam 8 PM. Prediksi hasil pertarungan adalah setiap jaringan menggunakan strategi dominannya menghasilkan pangsa pemirsa masing-masing sebesar 36 juta dan 33 juta. Penekanan utama dalam teori permainan adalah pada konsep strategi dominan dan penggunaannya dalam memprediksi perilaku pemain dalam situasi persaingan. Next. Yang selanjutnya, strategi equilibrium. Yang pertama itu kompetisi pangsa pasar. Kompetisi pangsa pasar ini merupakan permainan zero sum di mana kepentingan pesaing sangat bertentangan, sehingga hanya pembayaran pemain baris yang dicantumkan. Dalam permainan zero sum, pemain cerdas berusaha mencapai hasil keseimbangan yang terbaik, di mana tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa merugikan pihak lain. Jika salah satu pemain berubah dari strategi keseimbangan, hal tersebut itu bisa merugikan dirinya sendiri dan juga malah menguntungkan lawannya. Kemudian dalam tabel ini, imbalan dari tanggapan terbaik perusahaan satu terhadap kemungkinan tindakan perusahaan dua itu yang dilingkari. Respon terbaik perusahaan satu untuk C1 adalah R3, untuk C2 adalah R2, dan untuk C3 adalah R1. Lingkaran menawarkan bukti visual dari fakta bahwa perusahaan satu tidak memiliki strategi dominan. Tabel juga mengidentifikasi respon terbaik perusahaan dua, di mana respon terbaiknya itu untuk R1 adalah C1, R2 adalah C2, dan R3 adalah C3. Next. Selanjutnya ada strategi equilibrium. Nah, di sini ada dilema tahanan dengan asumsi permainan non kooperatif, yaitu tidak ada kemungkinan komunikasi atau kolusi. Kepentingan pribadi menentukan permainan strategi dominan. Dalam perang harga, harga rendah paling menguntungkan terlepas dari harga pesaing. Demikian pula penumpukan senjata adalah strategi dominan dalam perlombaan senjata. Untungnya peristiwa di bekas Uni Soviet berakhirnya perang dingin telah menghentikan penumpukan senjata. Akhirnya dalam dilema tahanan umum pembelotan adalah strategi yang dominan. Nah, di dalam strategi equilibrium ini bisa dilihat dari tabel di layar itu ada R, S, T dan juga P. Nah, T itu adalah time station, R-nya reward, P-nya ada penalti, terus juga S ada sucker. Nah, hasil yang luar biasa adalah bahwa pengakuisisian ini dengan menyusun penawaran 2 tingkat, membayar harga rata-rata $45 yang kurang dari nilai pasar target 50. Dengan kata lain, pemegang saham target mendapatkan $5 per saham kurang dari nilai pasar yang dianggap perusahaan. Secara kolektif, pemegang saham terjebak di dalam dilema tahanan keuangan. Mereka lebih suka bertahan dengan harga seragam yang lebih tinggi. Tapi pihak pengakuisisian telah membuat mereka menjadi tawaran yang mereka secara individual tidak bisa menolak meski penawaran tender 2 tingkat itu dinilai memaksa. Namun tidak terbukti melanggar hukum. Meskipun demikian, sebagai besar negara bagian AS telah memberlakukan aturan yang secara efektif menahan praktik tersebut dan demikian dengan meratakan bidang permainan keuangan, strategi 2 tingkat telah menghilang selama 20 tahun terakhir. Next slide. Oke, di next selanjutnya ada strategi kompetitif. Keputusan strategis oleh manajer mencakup campuran menarik antara persaingan dan kerjasama. Perusahaan bersaing melalui perang harga, perlombaan paten, perluasan kapasitas, dan pencegahan masuk. Tetapi mereka juga bekerja sama melalui usaha patungan, penerapan standar umum, dan perjanjian implisit untuk mempertahankan harga tinggi. Pada tahun 2005, dua teknologi yang tidak kompatibel berujung untuk menjadi standar di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Di satu kubu, Sony Corporation memimpin sekelompok perusahaan termasuk Samsung, Philips, Dell Computer, dan Hewlett Packard mempromosikan format Blu-ray. Terus juga pihak lawan dipimpin oleh Toshiba Corporation dan didukung oleh NEC Corporation dan Microsoft mengembangkan format HD. Nah, bisa dilihat dari tabel 10.4 ini, menyajikan hasil hipotesis dari dua kubu yang berlawanan. Tidak mengherankan keuntungan terbesar Sony Corporation berasal dari semua penggunaan format Blu-ray, sedangkan keuntungan terbesar Toshiba Group berasal dari format HD. Oke, next slide.
Oke, selanjutnya ada market entry. Jadi market entry ini persaingan pasar antara dua raksasa pemasok kantor yaitu Staples dan Office Depot pada tahun 2013 juga dan dapat baru dibuat melalui penggabungan yang setara antara Office Depot dan Office Max. Jadi kedua rantai tersebut secara agresif memperluas jumlah superstore mereka di seluruh negeri. Seringkali rantai tersebut untuk situs yang sama di kota yang sama. Nah, bisa kita lihat juga nih dari tabel di layar apa namanya, setiap perusahaan ingin menjadi orang yang memasuki pasar dan memperoleh keuntungan. Salah satu cara bagi seorang pemain misalnya contoh Staples mengklaim keseimbangan dimilikinya adalah menjadi yang pertama masuk. Di sini ada keuntungan penggerak pertama diberi kesempatan untuk melakukan langkah pertama. Nah, Staples harus masuk mendahului pasar, kemudian langkah kedua terbaik Office Depot adalah tetap berada di luar dengan mencuri pawai pada oposisi yang menjadi yang pertama ke pasar atau sebuah perusahaan memperoleh keseimbangan yang disukainya. Bahkan jika perusahaan memerlukan jumlah waktu yang sama untuk meluncurkan superstar, Staples dapat mengklaim keuntungan penggerak pertama jika dapat membuat komitmen yang kredibel untuk memasuki pasar. Agar kredibel, perilaku Staples harus meyakinkan saingannya tentang komitmen masuknya, ancaman berlaku untuk efek itu tidak cukup. Nah, jadi untuk di tabel 10.5 itu menyajikan hasil perusahaan. Jadi hasil sebuah perusahaan. Jika suatu perusahaan menjauh, maka ia tidak akan memperoleh keuntungan. Jika berpartisipasi keuntungan adalah 4 juta sampai dengan 4 juta US dollar atau 4 juta US dollar juga tergantung apakah perusahaan lain berpartisipasi atau tidak. Jelasnya tidak ada perusahaan yang memiliki strategi yang unggul. Next slide. Oke, selanjutnya ada bargaining. Jadi salah satu domain yang paling subur untuk menerapkan teori-teori permainan adalah dalam bidang tawar-menawar dan negosiasi. Dua perusahaan pembeli dan penjual sedang bernegosiasi mengenai harga jual suatu barang. Nah, di sini juga di tabel 10.6 itu mencantumkan manfaat dan berbagai kombinasi penawar akhir dalam jenis permainan negosiasi ini. 3 hasil organisasi nirlaba dan di kiri atas tabel adalah hasil dari insentif yang tidak sesuai atau jika penawaran pembeli adalah $100.000 dan penawaran penjual adalah $90.000, harga akhirnya adalah $95.000. Oleh karena itu keuntungan pembeli adalah 120 dikurangnya 95.000. Jadi hasilnya $25 dan keuntungan penjual itu 95.000 dikurangi 80.000. Jadi $15.000. Nah, ini bisa dilihat dari tabelnya ini yang tercantum 10.6. Oke, next slide. Oke, yang selanjutnya ada entry the trends. Pohon permainan pada gambar 10.2a mengilustrasikan situasi tersebut. Bisnis baru mengambil langkah pertamanya dengan cara putuskan apakah akan masuk atau tidak. Karena biaya tetap yang tinggi, masuknya perusahaan merupakan komitmen jangka panjang. Perusahaan baru tidak dapat menguji coba dan kemudian keluar. Perusahaan yang sudah ada mempunyai langkah dengan cara mempertahankan atau menurunkan harga seperti yang ditunjukkan oleh pohon permainan. Peserta akan mendapat untung jika harga tinggi dipertahankan, tetapi menyebabkan kerugian jika harganya dipotong. Dan strategi alami bagi petahana adalah mengancam pemotongan harga jika ada perusahaan baru yang memasuki pasar. Jika ancaman ini dapat dipercaya, perusahaan baru akan mempertimbangkan untuk tidak masuk pasar demi keuntungannya sendiri. Next. Yang selanjutnya ada kompetisi berulang. Seringkali perusahaan bertemu satu sama lain dengan persaingan yang berulang. Kompetisi berulang ini mengenal pada dua elemen penting pada kalkulasi strategi. Yang pertama, pemain dapat berpikir dalam kondisi strategi kontinen. Yang kedua, dalam permainan berulang, hadiah yang didapat tidak hanya dapat dihitung tapi juga masa depan. Yang pertama, ada kompetisi harga berulang. Dalam permainan one stem, mengubah harga menjadi rendah adalah strategi dominan dari perusahaan. Hasilnya, perusahaan akan menghadapi dilema profit yang rendah. Menetapkan harga rendah tanpa batas adalah salah satu keseimbangan persaingan berulang. Akal sehat akan menyarankan pemain untuk berkoordinasi pada strategi harga tinggi yang kooperatif. Cara yang dapat dimanfaatkan adalah dengan memanfaatkan kekuatan strategi kontingen. Singkatnya,
pembolotan dari hasil harga tinggi dihukum oleh pembolotan langsung dan terus-menerus ke harga tinggi. Yang kedua, ada aspek lain dalam reputasi. Permainan berulang memungkinkan pemain untuk menciptakan dan mengatur reputasi untuk kooperatifan. Walaupun reputasi memberikan dasar untuk bekerja sama berulang dalam konteks harga dan kualitas. Hal ini tidak selalu terjadi. Yang ketiga, ada catatan akhir tentang kompetisi terbatas. Ketika jumlah periode kompetisi adalah terbatas, bukannya tak terbatas, maka logika kerjasamanya akan rusak. Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh perusahaan, maka kita dapat bekerja mundur, yaitu dengan mempertimbangkan contoh persaingan harga yang dimainkan selama. Oke, yang selanjutnya ada pendahuluan. Fenomena ojek online di Indonesia memberikan solusi akan kekhawatiran masyarakat tentang kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar dan tentang jaminan keamanan penumpang yang menggunakan moda transportasi umum atau konvensional. Awalnya transportasi online hanya bisa dinikmati di kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, atau Bandung. Kini transportasi online mulai tersebar ke berbagai kota di wilayah lain. Salah satunya adalah Kabupaten Kebumen. Transportasi online dinilai sebagai salah satu indikator berkembangnya moda transportasi publik yang ada di dalam sebuah kota. Adanya transportasi online dapat menjadi jawaban atas prinsip aksesibilitas transportasi. Transportasi online yang tersedia di Kabupaten Kebumen adalah Gojek dan Grab. Kesamaan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan di bidang transportasi membuat Gojek dan Grab bersaing satu sama lain. Antisipasi kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh lawan atau pesaing Gojek dan Grab dalam melakukan aktivitas pemasaran dengan berupaya menciptakan keunggulan dari berbagai faktor yang dapat menarik pelanggan untuk menggunakan jasanya sangat diperlukan. Analisis bauran pemasaran merupakan penilaian apakah strategi pemasaran yang telah ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan keadaan saat ini. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis strategi pemasaran adalah dengan menggunakan teori permainan game teori. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimal dalam persaingan antara Gojek dan Grab di Kabupaten Kebumen. Analisis game teori akan digunakan untuk menentukan strategi optimal bagi kedua perusahaan tersebut dengan tujuan agar persaingan berjalan dengan seimbang. Oke, yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei kepada masyarakat Kabupaten Kebumen yang menggunakan kedua transportasi online Grab dan Gojek. Oleh karena jumlah populasi tidak diketahui, maka metode pengumpulan sampel dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, N sama dengan Z kuadrat dibagi 4 kali Moi kuadrat. N sama dengan 1,96 dibagi 4 dikali 0,1 kuadrat. N sama dengan 96,04. Keterangan N jumlah sampel, Z sama dengan Z skor pada tingkat signifikansi tertentu diambil tingkat kepercayaan 95%. Lalu ada Moi, margin of error dengan tingkat kesalahan maksimum 10%. Menurut hasil penelitian, menurut hasil perhitungan, sampel yang dapat diambil adalah 97 orang, tetapi pada prinsipnya tidak ada aturan yang pasti untuk menentukan presentasi yang dianggap tetap dalam menentukan sampel. Maka dalam hal ini penelitian mengambil sebanyak 100 orang responden yang cukup mewakili untuk diteliti. Oke, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pada bagian ini dibahas tentang pengolahan data menggunakan QM for Windows. Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner tentang perbandingan setiap atribut yang ada. Variabel dibedakan menjadi variabel X untuk Grab dan variabel Y untuk Gojek. Dapat kita lihat pada tabel 2. Kemudian, dari atribut di atas membentuk nilai persaingan antara Grab dan Gojek. Matriks nilai perolehan Grab dan Gojek digunakan langkah pertama untuk strategi murni. Bagi pemain baris menggunakan aturan Mix-Min dan untuk pemain kolom menggunakan aturan
minimax. Kemudian di tabel yang ketiga, tabel 3 terlihat nilai maksimin yaitu 32 tidak sama dengan nilai minimax yaitu 36. Artinya permainan tidak bisa diselesaikan menggunakan strategi murni. Selanjutnya analisis menggunakan strategi dominasi. Strategi dominasi diterapkan dengan cara mengeluarkan baris yang didominasi untuk pemain baris dan sebaliknya untuk pemain kolom. Kolom yang dikeluarkan adalah kolom yang mendominasi dari tabel 3. Dilakukan proses iterasi pengurangan baris yang didominasi secara berturut-turut yaitu baris X1, X2, X3, X6, dan X7 dan kolom yang mendominasi secara berturut-turut yaitu kolom Y1, Y4, Y5, Y6, Y7, dan Y8 sehingga diperoleh matriks berukuran M X2 M kali 2 sebagai berikut. Next slide. Yang pertama tabel 4. Dari matriks payoff tereduksi diperoleh 3 variasi untuk menentukan game value yang digunakan. Variasi pertama dapat dilihat di tabel kelima. Tabel 5 menunjukkan variasi pertama dari matriks payoff. Dari tabel diketahui nilai minimax tidak sama dengan nilai maksimin, sehingga tidak dapat digunakan sebagai strategi murni. Selanjutnya, untuk mengembangkan pola strategi campuran digunakan metode analisis untuk menentukan nilai probabilitas untuk strategi yang berbeda sehingga diperoleh nilai probabilitas strategi untuk Grab adalah strategi X4 dan X5 masing-masing sebesar 50%. Dengan perolehan nilai keuntungan sebesar 34, sedangkan untuk Gojek, probabilitas untuk strategi Y2 sebesar 20%, sedangkan strategi Y3 sebesar 80%. Dengan demikian diperoleh nilai kerugian minimum bagi Gojek adalah sebesar 34. Kemudian untuk variasi kedua pada tabel 6 diketahui nilai minimax tidak sama dengan nilai maksimin sehingga tidak dapat digunakan strategi murni. Selanjutnya untuk mengembangkan pola strategi campuran digunakan metode analisis untuk menentukan nilai probabilitas untuk strategi yang berbeda sehingga diperoleh nilai probabilitas strategi untuk Grab adalah strategi X4 sebesar 6,161,54% dan X8 sebesar 38,46%. Dengan perolehan nilai keuntungan sebesar 33,69, sedangkan untuk Gojek probabilitas untuk strategi Y2 sebesar 23,08%, sedangkan strategi Y3 sebesar 76,92%. Dengan demikian diperoleh nilai kerugian minimum bagi Gojek adalah sebesar 33,69. Kemudian variasi ketiga, variasi terakhir yaitu tabel 7 menunjukkan variasi ketiga diketahui nilai minimax sudah sama dengan nilai maksimin sehingga saddle point sudah tercapai. Dengan menggunakan strategi murni diperoleh nilai keuntungan maksimal bagi Grab dan kerugian minimum bagi Gojek adalah sebesar 32. Dari ketiga variasi di atas, maka dapat diperoleh hasil yang terbaik diberikan oleh variasi pertama dengan nilai game value sebesar 34. Solusi ini merupakan solusi optimal bagi kedua pemain, baik Grab maupun Gojek. Next slide. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah nilai optimal dari analisis game teori ini sebesar 34. Adapun strategi campuran yang digunakan pemain pemenang Grab adalah atribut kenyamanan dan promo voucher masing-masing 50%. Sedangkan untuk pemain Gojek, atribut yang digunakan untuk memperkecil kekalahan adalah atribut hemat biaya sebesar 20%, dan atribut keamanan sebesar 80%. Next slide. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat teman-teman semua atas presentasinya. Dan mungkin ini adalah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.